Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Agung, yang kena rahman dan rahimnya kita masih diberi kesempatan untuk berhimpun di lapangan ini di bawah sang merah putih. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya akhlak Al-Quran, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang sama-sama kita muliakan Ibu Kepala SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan juga Bapak Ibu Dewan Guru, seluruh tenaga staf pendidik dan kependidikan SMP Negeri 25 Bandar Lampung, anak-anakku yang Bapak sayangi, kelas 7, 8, kelas 9, pelajar penerus bangsa, kebanggaan umat yang hatinya bersih, cita-citanya tinggi menjulang langit. Anak-anakku, sebelum Bapak menyampaikan amanat pada hari ini, Bapak ingin mengapresiasi petugas bendera pada hari ini. Terima kasih atas dedikasi dan upaya kerasnya. Semoga petugas yang akan datang jauh lebih baik lagi dari petugas kali ini. Baik anak-anakku semua, tema amanat kita pada hari ini adab sebelum ilmu. Kalimat yang sederhana, tapi maknanya luas sedalam samudra. Dalam kalangan tradisi para ulama, adab itu adalah pintu, sedang ilmu adalah taman. Seseorang yang tidak mengetuk pintu dengan sopan, maka sejatinya ia tidak sedang memasuki taman itu dan tidak menikmati taman itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak manusia. Coba kalian perhatikan, yang disempurnakan di sini akhlak, budi pekerti, adab. Jelaslah bahwa adab itu adalah fondasi atau landasan, sedang ilmu itu adalah bangunannya. Dan setinggi apapun bangunan itu, maka niscaya dia akan roboh kalau fondasinya runtuh. Lantas apa itu adab? Adab itu anakku menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adab kepada Allah berarti takut, tunduk, taat, ikhlas, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, tanpa kecuali. Sholat misalnya, ikhlas, diupayakan dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Allah. Adab kepada Rasul, mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Adab kepada orang tua, hormat dan patuh pada orang tua, merendahkan suaramu di hadapan orang tua. Semulia apapun dirimu, setinggi apapun derajatmu, kalau bicara pada orang tuamu, rendahkan suaramu. Adab kepada guru, menghormati, takzim kepada guru, memuliakan ilmunya, tidak membantah ucapannya. Adab kepada teman, menghormati teman, menyayangi teman, dan tak pernah membulinya, tidak pernah mengejeknya, membantunya. Adab kepada ilmu berarti mengikhlaskan diri kita untuk belajar, belajar jujur, membersihkan hati kita, selalu berikhtiar untuk selalu sabar, tekun dan rajin dalam belajar. Nah, anak-anakku semua, hendaklah
Setiap harinya sebelum kita belajar anakku, sebelum kita membuka lembaran-lembaran buku, maka tanyakan dulu hati kita, buka dulu hati kita, mengapa saya harus belajar hari ini? Apakah hanya untuk menumpuk banyaknya kesombongan di hati kita? Atau untuk menambah luasnya ladang keberkahan dalam hati kita? Dalam hidup kita ini. Ilmu yang tidak dilandasi dengan adab hanya akan melahirkan keangkuhan, kesombongan. Dan di tengah arusnya informasi saat ini, semua orang bisa mengakses internet. Dengan gampang dia mengetahui, seakan-akan dia tahu segalanya. Padahal orang tua dulu udah ngomong, air beriak tanda tak dalam, tong kosong nyaring bunyinya. Maka ilmu yang tak dilandasi dengan adab hanya akan melahirkan keangkuhan, kesombongan, bukan keberkahan. Ayo, pada hari ini kita bertekad di hati kita. Kita jadikan sekolah kita ini SMP Negeri 25 Bandar Lampung ini bukan hanya sebagai ladang mencari angka, tapi ladang untuk membentuk hati adab mulia. Bukan hanya sekolah kita ini untuk mengejar ranking, bukan. Tapi untuk menjadi mihrab kejujuran dan tanggung jawab. Dan bukan hanya sebagai ruang untuk menghafal rumus, bukan. Tetapi dalam ruang-ruang bagaimana kita berkompetisi menunjukkan siapa adab yang paling baik. Akhirnya kita bermunajat pada Allah. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kami insan-insan, ya Allah, yang mempunyai hati yang lembut, suara yang sopan, ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa halalan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahkan kepada kami, ya Allah, semua yang ada di sini, ya Allah, anak-anakku, ilmu-ilmu yang bermanfaat, adab-adab yang baik, sopan santun, ya Allah, dan menjadikan pribadi yang menentukan, yang melangkahkan adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Semoga menginspirasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.